Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Biar kita sama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita, memuliakan dan memuji Tuhan. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang ada selalu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar sebentar kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau ibadah Tuhan di pagi hari ini. Biar kiranya Engkau yang memberkati kami. Engkau yang selalu Tuhan menaruh Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu tertanam Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan karena langit dan bumi pun memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi kita puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita puji Tuhan, kita sama-sama melayakan keagungannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji dan ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus
Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami cinta Tuhan dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, panggil namanya, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. kami kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Kau, Kami kagumkan
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, hanya Kau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Nah, tanpa terasa kita sudah mulai memasuki tahun 2026 ini pada bulan yang kedua. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia terima. Kita bisa belajar untuk menyikapi hidup kita di tahun 2026 ini dengan lebih baik. Nah, sebelum mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada di tahun 2026 dan di bulan yang kedua ini kami bersyukur, kami percaya semua karena anugerah dan ada rancangan rencana Tuhan yang indah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan kalau kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Dan kami belajar juga untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 ada cerita tentang bagaimana seorang yang sedang sakit pendarahan, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah lama berdoa, dia sudah pergi ke berbagai tabib, ya, pengobatan di mana-mana, tetapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Dia makan, dikatakan dalam Alkitab, bertambah sakit malahan, tidak mengalami perubahan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari hal cerita ini kita bisa belajar, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar arti sebuah harapan, arti sebuah iman, arti daripada apa yang kita harapkan dari Tuhan. Perempuan ini sudah mengalami sakit selama 12 tahun. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 26, itu bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang pendek, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana. Mungkin kalau zaman sekarang dia sudah pergi ke berbagai dokter, ke berbagai rumah sakit, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan dia banyak mengalami hal-hal yang mungkin bertambah sakit penyakitnya, bahkan keuangannya semakin menipis karena dipakai untuk berobat. Nah, saudaraku, hal inilah yang terjadi pada saat-saat ketika seorang sedang mengalami sakit, mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Begitu banyak hal yang mungkin dirasakan. Ada begitu tekanan yang mendera di dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekarang juga sedang mengalami hal yang sama. Bukan soal penyakit, bukan soal hal yang lain. Tapi mungkin juga kita bisa lihat kehidupan kita masing-masing. Ada banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita. Ada pergumulan yang belum selesai dalam hidup kita. Ada doa-doa yang belum terjawab. Ada hal-hal yang masih kita gumulkan pada hari-hari ini. Dan pada hari ini juga kita bisa belajar bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan pada zaman dulu itu, saudaraku, ini luar biasa. Ada begitu banyak tekanan yang dia alami. Secara fisik dia lemah. Secara sosial dia itu dikucilkan dari pergaulan, ya. Kenapa? Karena hukum Taurat melarang orang yang sakit pendarahan itu bergaul dengan sesamanya. Itu najis, ya. Hukumnya itu luar biasa. Secara emosional dia juga mungkin hampir putus asa. Kenapa? Dia sudah pergi berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana tabib-tabib tapi tidak mengalami kesembuhan. Nah, secara rohani dia juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mungkin berpikir, ini karena dosaku kah? Ini mungkin kesalahanku kah?
Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tekanan itu juga ada. Selalu ada setiap hari. Dan kita juga suka mengalami, mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Nah, apa yang dilakukan ya oleh perempuan ini ketika hal itu terjadi, ketika keputusasaan sudah menghampiri dirinya, kita bisa belajar ya, penyakit, masalah, persoalan tidak menjadikan imannya runtuh. Apapun yang sedang dialami, sama seperti kita, apapun yang sedang kita alami, percayalah Allah sedang melakukan perkara yang hebat, sedang melakukan sesuatu yang hebat buat kita. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang hebat buat kita. Nah, apa yang dilakukan perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, perempuan ini memilih untuk memiliki iman yang aktif. Dia datang kepada Tuhan. Dalam Markus 5 ayat 27 sampai 28 dikatakan, dia datang, dia menghampiri Tuhan. Dia sudah mendengar berita tentang siapa Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang yang pergi kemana-mana. Dia banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang yang mati pun dibangkitkan. Ini luar biasa sekali. Dan perempuan ini mendengar hal itu. Kemudian pada hari itu juga perempuan itu melihat rombongan Yesus yang sedang dikerumuni orang luar biasa. Dan dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan, dia percaya, dia berkata begini, asal ku sentuh saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, dia datang, dia menyusup, mungkin juga ada tekanan dalam dirinya, kalau dia ketahuan gimana, orang-orang yang melihat dia gimana, orang yang tahu dia sedang pendarahan gimana. Dia tidak peduli, dia menyusup di tengah kerumunan orang, dia tidak menunggu Tuhan Yesus memanggilnya, dia tidak menunggu Tuhan Yesus melihatnya, dia tidak menunggu semuanya dalam keadaan baik, dia tidak menunggu keadaan ideal, semua aman. Tidak, dia menghampiri Tuhan, dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak macam-macam, dia hanya satu tahu fokusnya adalah kalau dia sentuh ujung jubah maka dia akan sembuh. Iman ini luar biasa sejatinya, saudaraku. Iman yang sejati mendorong kita untuk melangkah, bukan menunggu. Iman yang sejati adalah iman yang mengubah keadaan, iman yang berjalan, iman yang melangkah. Kita tidak hanya sekedar percaya diam, kemudian kita menunggu, tetapi kita percaya, kita harus memulai satu langkah, ada satu perubahan. Nah, bagi kita semuanya kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ngerti bahwa turut campur tangan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Tuhan sedang menunggu untuk kita bergerak. Tuhan sedang menunggu kita untuk melangkah. Keluar dari ruang nyaman kita, keluar dari rasa aman kita. Kita akan keluar, kita menghampiri Tuhan, dan kita akan menerima mujizat dari Tuhan. Itu yang pertama, perempuan ini mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia keluar dari persembunyiannya, dia tidak peduli apa kata orang, dia tidak peduli apapun. Yang penting dia melihat bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. Nah, karena itu kita belajar ya, iman yang teguh bukan sekedar kita diam, bukan sekedar kita percaya. Iman yang teguh adalah iman yang melangkah keluar. Nah, yang kedua, bagaimana itu terjadi saudaraku? Sentuhan iman. Yang kedua dikatakan di sini bagaimana ketika dia menyentuh jubah Yesus, ada sesuatu yang keluar dari Tuhan. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang kedua adalah dia menyentuh dengan iman, saudaraku. Jadi seketika itu juga berhentilah pendarahan, ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar. Dalam bahasanya disebut dunamos, sesuatu yang penuh dengan kuasa. Yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling, dia mencari orang-orang di sekelilingnya, dan bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, kita bisa bayangkan, kalau saya menyentuh, misalnya saya ada di kerumunan itu, kalau saya menyentuh lengannya, jarinya atau telapak kakinya, itu mungkin dia lebih terasa. Tapi ini jubahnya loh, kalau boleh dibilang ujung jubahnya, itu nggak mungkin bisa terasa ya di antara orang banyak yang berdesak-desakan, tapi Yesus luar biasa ya. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Dia mengalami sesuatu yang indah, dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dia merasakan ada sesuatu
yang menyembuhkan dia. Ia menyentuh jubah Yesus, pendarahannya berhenti. Tubuhnya, penyakitnya seketika itu menjadi sembuh. Dan Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan melihat dan Tuhan merasakan sesuatu yang berbeda. Saya menyebutnya iman yang mengguncang surga. Iman dari perempuan ini yang mengguncang surga. Iman yang menarik kuasa Tuhan hadir. Nah, iman ini yang bergerak. Banyak orang dekat-dekat dengan dia, bersama-sama dengan dia, ya, bersama-sama mungkin berdesak-desakan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak merasakan apa-apa. Tuhan tidak berkata, oh ada begitu banyak orang, ada begitu banyak tenaga yang keluar daripadaku. Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang semuanya kita harus sadari. Banyak orang mengaku bahwa mereka beragama Kristen, ya, rajin ibadah, ada di gereja, rajin ikut persekutuan doa, rajin berdoa, rajin juga membaca Alkitab, mungkin juga rajin melayani. Tapi ada perbedaan yang besar, saudaraku, antara orang yang beragama Kristen dan orang Kristen. Orang yang beragama Kristen hanya sekedar melakukan ritual, hanya melakukan liturgi, tidak melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Orang Kristen perbedaannya adalah dia hidup seperti Kristus hidup. Dia memakai segala sesuatu seperti Kristus yang melakukannya. Kekristenan itu bukan sekedar bahwa dia mengaku bahwa dia beragama, tapi kekristenan adalah gaya hidup. Nah, Tuhan melihat orang ini ada perbedaan yang luar biasa. Dari antara orang yang berdesak-desakan, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dengan perempuan yang hanya menyentuh jubahnya, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Inilah perbedaannya. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita sekedar beragama Kristen atau kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita, yang menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita hanya harus menampilkan Kristus kalau kita mau menjadi orang Kristen, bukan sekedar beragama Kristen. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Mengasihi Tuhan itu berarti kita harus berani bayar harga. Mengasihi Tuhan itu berani betul-betul berkorban. Mengasihi Tuhan berarti kita tinggalkan keadaan diri kita hanya berfokus kepada Tuhan. Perempuan ini luar biasa. Dia beriman kuat, dia memiliki iman yang teguh, dia belajar, dia percaya bahwa semuanya datang dari Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, iman yang ada pada perempuan ini tidak sekedar mengubah sakitnya, mengubah masalahnya, tapi dia juga mengubah hidupnya, ya. Maka katanya, ya, di dalam Markus 5 ayat 34, maka katanya, kata Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Artinya apa, saudaraku? Ini bukan sekedar kesembuhan badani, tapi Tuhan menyelamatkan seluruh kehidupannya. Iman mengubah seluruh hidup dari perempuan yang percaya, bukan sekedar masalahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya juga kalau kita memiliki iman yang sama seperti perempuan ini, minimal bukan sekedar kita hanya diberkati dengan berkat-berkat jasmani, tapi kita percaya Tuhan sedang mengubah kehidupan kita. Situasi boleh datang, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi Tuhan mau mengubah hidup kita. Lewat masalah, lewat persoalan, kita semakin dekat atau semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu mari kita belajar bahwa iman ini tidak hanya sekedar memberikan berkat, kesembuhan atau yang lain, tapi juga mengubah hidup kita. Pertanyaannya kembali kepada diri kita, ketika kita menjadi percaya, apakah kita merasakan ada perubahan? Apakah kita merasakan ada pertumbuhan iman kita? Apakah kita merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita yang lama? Apakah kita merasakan ada sesuatu yang baru yang sudah ada di dalam diri kita? Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Tuhan berkata, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu." Luar biasa, ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya bukan hanya tubuhnya disembuhkan, jiwanya dipulihkan, martabatnya dikembalikan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Dan Yesus menyebut dia anakku, sebuah panggilan yang akrab, sebuah panggilan yang penuh dengan kasih, sebuah penerimaan. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Bapak, Ibu dan kita semua percaya sungguh kepada Tuhan
dan tidak hanya berfokus kepada masalah persoalan kita, hanya berfokus kepada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara yang ajaib, maka kita percaya iman tidak hanya mengubah keadaan, tapi dia mengubah hidup kita. Iman yang dapat mengubah seluruh pengertian kita tentang Tuhan. Tidak sekedar kita tahu siapa Tuhan kita, tapi kita tak mengerti, kita menyadari dan tahu, bahkan juga percaya sungguh kepada Tuhan sepenuh hati kita. Ya, tidak sekedar tahu, tapi kita akan mengenal Tuhan. Nah, kita belajar kalau pada saat dimana kita menghadapi masalah, kita tidak lagi berfokus pada masalah kita. Persoalan tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Diundang atau tidak diundang, dia tetap ada. Dia akan hadir, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, dia akan hadir. Tapi masalahnya adalah seringkali kita berfokus pada masalah kita, berfokus pada persoalan kita. Tapi kita lupa, kenapa kita tidak berfokus pada Tuhan yang sudah siap untuk menolong kita. Kita belajar sekarang menghadapi segala persoalan dan kita tahu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Nah, seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika Habakuk menulis ini, saudaraku, persoalan bangsanya belum selesai. Bangsanya tetap masih terjajah, persoalan-persoalannya masih tetap ada. Tapi Habakuk mengubahnya dari sesuatu yang menekan dia, sesuatu yang menjadikan masalah buat hidupnya, dan dia mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, pengharapan yang tidak pernah putus. Bahwa dia berkata, tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, dia mau bersorak-sorak sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudaraku. Dia berkata, aku akan bersorak-sorak. Kita belajar memahami seluruh kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar mau minta, berharap, mau merasakan yang enak, yang nyaman saja. Tapi kita mulai belajar untuk menerima segala sesuatu walaupun itu tidak nyaman. Karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bergumul sama seperti perempuan ini. Hampiri Tuhan, percaya, sentuh Tuhan, dekati Tuhan. Belajar untuk menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak. Kita percaya ada anugerah yang tetap terjaga buat kita, ada pengharapan yang tidak pernah putus buat kita, selalu dekat dengan kita, selalu ada buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita percaya. Kita percaya juga kalau Tuhan bawa kita pada tahun ini sampai pada tahun ini, itu karena Tuhan masih belum selesai dengan kita. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Karena itu Tuhan sedang menantikan kita untuk datang kepada Dia, untuk datang menghampiri Dia, untuk bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita, ya, datang kepada Tuhan apa adanya. Ya, Dia tetap menunggu kita, jangan menyerah meskipun doa belum terjawab. Percaya, hanya menyentuh ujung jubahnya, maka segala sesuatu akan terjadi. Mari kita berdoa. Dengan iman kami percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi karena izin Tuhan. Dan kami juga dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban dari segala masalah yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam segala perkara keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu siap untuk menolong kami. Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga kami akan mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya sekedar mengalami kesembuhan badani, bukan sekedar mendapat berkat badani, tetapi berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kami akan bertumbuh menjadi kuat dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan pada hari-hari ini. Dan kami percaya kami akan melihat Tuhan dan mengasihi yang luar biasa, dan kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa kami dan menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih untuk para pemimpin bangsa kami. Kami percaya juga Tuhan akan mengurapi mereka, mengingatkan kepada mereka tugas dan tanggung jawab mereka. Takut akan Allah ada di hati mereka. Demikian juga Tuhan memberkati
tempat di mana kami beribadah, dimanapun kami berada sebagai hamba-hambamu, anak-anakmu, kami percaya tempat di mana kami ada di situ harus ada damai sejahtera. Tuhan, ingatkan kepada kami untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang benar sesuai dengan rancangan rencanamu. Terima kasih juga untuk Sinode Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Rubin Adi Abraham yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanannya, bahkan kepemimpinannya. Tuhan juga memberkati Badan Pemerintahan Daerah di Jawa Barat, Bapak Satria. Tuhan berkati pelayanannya, bahkan kehidupannya juga keluarganya. Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas seluruh hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya dimanapun kami ada, di situ ada damai sejahtera. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, kami juga merindu untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang menjadikan segala sesuatu dan menyediakan untuk setiap kita. Terimalah berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita, yang memberikan pada kita kasih dan anugerahnya. Juga terimalah berkat daripada Roh Kudus, perlindungannya, kasih setianya dan kebaikannya, bahkan luar biasa Tuhan menyatakan kehadirannya setiap waktu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan dimanapun kita berada, jadilah berkat. Dalam nama Yesus. Amin.